Halo, assalamualaikum. Selamat sore keluarga Jakarta dan teman aksi hidup baik. Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit atau sedang dalam pemulihan, semoga lekas sembuh. Bagi yang sehat, terus terapkan protokol kesehatan dan terima vaksin selagi masih ada, karena vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia. Bagi yang sudah menerima vaksin, tetap taati prokes. Semoga kasus COVID semakin landai dan level PPKM semakin turun. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kelas sore hari ini, yang akan bercerita bersama dengan teman kelas sore kita, teman belajar kita, Mbak Wida Septarina, sebagai co-founder dari Food Bank of Indonesia, tentang keadilan pangan dengan mengurangi kemubaziran. Nah, ini tepat sekali nih untuk kita bisa mengikuti aksi hidup baik ini dan bisa belajar dari Mbak Wida. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan memperbaiki nutrisi merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Hal tersebut dapat dicapai dengan kesadaran untuk bertanggung jawab dari setiap masyarakat. Salah satunya kesadaran FOI untuk menjadi jembatan antara pihak yang berlebihan pangan dengan masyarakat yang membutuhkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan sampaikan pertanyaan di kolom komentar. Dan mari kita gunakan kolom komentar dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu berlama-lama, saya akan mengundang teman belajar kita hari ini, Mbak Wida. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cantik sekali, senang sekali bertemu dengan Ibu. Kita ketemu lama sekali ya, perasaan dulu udah pernah ketemu deh. Lagi betul Bu, urusan makanan anak SD ya, sarapan betul. pagi. Oke. Betul, Ibu kami untuk membagikan ikan untuk anak-anak di ibu kota. Di Jakarta. Ibu, apa kabar Bu? Saya juga senang Bu. Alhamdulillah. Oke, ini selama ini lagi kegiatannya apa nih yang lagi sibuk nih Mbak Wida? Seperti biasa Bu, masih mengajar. Kebetulan kan saya mengajar di UI ya Bu, bicara komunikasi, tapi juga sambil mencoba ya Bu, mendekatkan akses pangan ya, keadilan pangan untuk masyarakat yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia ya Bu, yang juga membutuhkan support kita begitu Bu. Oke, jadi sambilannya aksi hidup baik gitu ya, Masya Allah, tetap itu kata yang saya cari-cari betul. Insya Allah Bu, kita nggak bisa tahu ya. Gimana? Kita nggak
kita melakukan ini mungkin nggak pernah berpikir apakah aksi hidup baik yang kita lakukan ini akan berdampak seberapa. Kita nggak pernah berpikir itu, Bu. Lakukan saja, just do it kalau katanya Bu. Just do it. Lakukan saja, just do it. Iya. Insya Allah mudah-mudahan berkah apa yang dikerjakan. Ambil tanggung jawab terhadap permasalahan yang ada. Luar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat. Mbak Wida, melalui kelas sore kali ini ada banyak hal sekali yang mungkin Mbak Wida bisa bagikan kepada warga Jakarta yang menyaksikan tentunya mengenai semangat kolaborasi teman-teman komunitas yang peduli untuk saling silang mengatasi kesenjangan pangan istilahnya. Nah, mungkin kita mulai aja ya, mungkin dengan mulai menjelaskan tentang apa sih Food Bank of Indonesia itu. Ya Bu, mungkin kalau Food Bank of Indonesia itu bahasanya agak susah, tapi kita akan mulai dengan yang namanya Bank Pangan, Bu. Bank Pangan. Jadi kami ini menggagas Bank Pangan yang sebenarnya tujuannya adalah memberikan kesempatan yang adil ya Bu untuk semua supaya bisa mendapatkan makanan yang layak seperti itu Bu. Karena kalau di dalam agama Islam sendiri kan sebenarnya agama manapun ya, bahwa kita nggak boleh membiarkan orang di sekeliling kita itu kelaparan ya Bu. Betul. Jadi itu yang menjadi fokus utama kami. Tapi sekaligus sebenarnya yang kami lakukan ini juga salah satunya bisa mengurangi food waste Bu. Jadi kemubaziran pangan istilahnya ya Bu ya. Jadi makanan yang mubazir itu kenapa sih kok harus mubazir? Kalau kita bisa memanfaatkan untuk kepentingan hal yang baik ya, tadi yang inisiatif baik untuk menolong orang-orang di sekeliling kita, mengapa tidak itu kita lakukan gitu. Jadi Food Bank of Indonesia atau Bank Pangan Indonesia ini mengumpulkan bahan pangan yang sebenarnya terancam kemubaziran, kemudian kita olah sedemikian rupa sehingga bisa membantu anak-anak, lansia yang saat ini masih kelaparan, ya masih kekurangan. Seperti itu Bu Ferdi. Sebenarnya sesederhana itulah tujuan kami bergerak begitu. Oke. Kalau kita bicara tentang bank, itu berarti kan ada mengumpulkan makanan gitu. Betul. Atau gimana? Bank pangan itu gambarannya seperti apa? Ya, jadi kita mengumpulkan bahan pangan itu dari berbagai pihak, Bu, bagi orang-orang yang berkelebihan. Contoh sederhana, sebuah industri roti, misalnya setiap hari mereka menjual roti-rotinya misalnya di mall. Tapi kan tidak semuanya habis, Bu. Nah, kalau tidak semua habis, biasanya ratusan atau ribuan itu akan dimusnahkan. Terbuang. Nah, itu akan sangat sayang sekali begitu ya. Sementara rotinya enak-enak banget, Bu, yang mengandung gizi yang cukup baik gitu. Yeah. Itu kan kalau masuk ke tempat sampah ya akan malah membuat kita menjadi TPA menjadi penuh misalnya seperti itu. Contoh sederhana lagi semakin banyak ya. Betul Ibu, betul. Itu yang kami sedang perjuangkan supaya nggak ada lagi tuh kemubaziran pangan atau food waste yang sebenarnya kalau di dalam risetnya FAO juga ya, kita ini menjadi negara kedua pembuang makanan terbesar di dunia, Bu. Oh ya, setelah Amerika? Jadi itu setelah Arab Saudi, Bu. Arab Saudi, malahan. Betul. Saya waktu di Amerika, perasaan Amerika deh dulu yang paling banyak buang makanan. Betul Bu, mungkin risetnya itu dulu Amerika pernah menjadi yang pertama gitu. Terus kemudian sekarang tuh Arab Saudi. Mungkin juga karena kultur ya Bu, katanya banyak sekali makanan. Terus kalau ini katanya ya Bu, saya dengar cerita kenapa kok kemubaziran pangan besar. Katanya kalau makan dan makannya dihabiskan bersih, misalnya itu tuan rumah mungkin akan tersinggung seperti itu, budaya-budaya seperti itu yang katanya juga membuat kita ya makanan diperbanyak gitu, tapi sebenarnya orang tidak membutuhkan sebanyak itu gitu. Jadi kalau dari data-data tuh Bu, sebenarnya makanan kita ini
produksi pangan kita itu mencukupi untuk memberi makan mungkin semua orang yang kelaparan ya di seluruh dunia. Tapi karena tidak adanya keadilan, mungkin adanya ketimpangan, itu membuat ada yang makan dan ada yang tidak gitu loh. Ada yang makan berkelebihan, ada yang kekurangan gitu. Betul Ibu. Jadi itu nah, yang kita jembatani. Food Bank ini sudah, Bank Pangan ini sudah berapa lama berdiri? Baru berdiri tahun 2015 Bu. Jadi dulu berdiri hanya di garasi saja, memberikan sarapan bagi masyarakat pekerja harian yang nggak sarapan Bu gitu. Tapi kemudian berkembang sampai sekarang kita sudah mempunyai sekitar 4.000 relawan. Jadi sebenarnya di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 4.000-an relawan ini yang 80%-nya adalah perempuan Bu, dan luar biasa sekali bergerak di grassroots ya di masyarakat dan memastikan, karena kita juga punya dapur-dapur pangan Bu. Nah dapur-dapur pangan ini dibangun untuk bisa menjaring ya siapa di masyarakat atau di neighborhood itu yang kira-kira nggak bisa makan begitu Bu. Jadi bisa masak misalnya sehari 50 sampai 100 porsi begitu, yang nanti bisa dibagikan bagi yang kekurangan. Dan itu memang banyak Bu yang membutuhkan, dan dulu kalau saya tidak berkecimpung di sini mungkin saya nggak pernah tahu ya Bu ya bahwa ada anak yang kelaparan, ada para lansia yang sebenarnya diabaikan oleh keluarganya, oleh anaknya begitu, dan mereka ya betul-betul tersia-sia, nggak makannya hanya dari belas kasihan orang di sekelilingnya. Itu saya baru tahu setelah berkecimpung, dan itu nyata Bu. Dan kalau dulu suka nangis ya Bu, suka sedih, sekarang menegarkan hati gitu Bu. Iya. Nah ini udah langsung ada yang tanya nih dari Beauty Rose Mawardani. Mohon izin, bagaimana cara menjadi relawan? Terima kasih. Wah, udah langsung daftar menjadi relawan nih, Mbak. Wah, luar biasa. Luar biasa, terima kasih. Menjadi relawan bisa mendaftar di link bio di Food Bank of Indonesia. Ini di linknya itu ada nomor teleponnya, juga ada websitenya. Di situ nanti ada form yang harus diisi. Kemudian nanti akan diverifikasi. Ketika misalnya lokasinya di Bekasi, bisa menjadi relawan di cabang FOI di Bekasi. Jadi kami sudah punya 25 cabang Bu di seluruh Indonesia. Yang paling jauh di Ambon. Ada juga di Semarang, Bandung, Jogja begitu. Jadi halo FOI-FOI daerah. Ibu ditonton nih Bu sama para relawan, ditonton loh ini Bu. Tadi soalnya ini posternya di share. Oke. Ini harusnya PKK juga bisa ikut terlibat sebetulnya. Nah, sebelum lebih jauh diskusi nih, sebetulnya kalau tadi kan Mbak Wida bilang ketika awal tuh suka sedih ngelihat ini, kemudian sekarang udah semakin ditegarkan gitu ya. Sebetulnya gimana sih kondisi kesenjangan pangan di kota-kota ini? Mungkin Jakarta misalnya. Ya, Jakarta itu kan banyak gedung-gedung besar Bu. Dulu saya pikir gitu ya bahwa Jakarta ini kota yang maju, dan memang kita harus bangga ya dengan yang kita hidup di ibu kota lah begitu ya. Tapi ternyata di belakang gedung-gedung besar itu ada rumah-rumah Bu, bahkan yang namanya di Jakarta Selatan saja yang katanya daerah elit, ada rumah-rumah yang besarnya cuma 3x3, 3x4, dan itu dihuni oleh orang yang banyak sekali gitu. Ibu bapak dengan misalnya 5 anaknya, dan itu mereka bekerjanya misalnya kalau misalnya sehari-hari menjadi tukang kebun misalnya, atau menjadi oper koran misalnya gitu. Itu tuh pendapatannya tidak tentu Bu. Jadi misalnya gini, bagaimana membagi sarapan atau makan dalam sehari itu yang layak bagi keluarganya, itu sebenarnya, dan anak-anaknya seperti itu. Belum lagi kalau kita misalnya pergi ke daerah-daerah lain ya Bu, yang memang kalau kita kan punya indeks ya Bu ya, yang DKI juga membuat indeksnya sendiri, misalnya daerah mana nih yang misalnya kesenjangannya sangat besar. Contohnya di Jakarta Utara misalnya, kan kesenjangannya memang besar dan faktornya macam-macam. Nah itu sebenarnya kita hanya ingin membantu sih Bu gitu, membantu supaya mereka tuh punya kesadaran loh bahwa gizi ini juga penting buat anak mereka gitu. Makanya dulu kita juga pernah membuat posko-posko gizi Bu di beberapa tempat, dan setiap pagi tuh Bu
mereka tuh ibu-ibunya tuh menggendong anaknya dan datang. Saya punya foto-fotonya ya, nanti suatu hari kalau ketemu ibu datang dari jarak-jarak jauh dan hanya ingin untuk mendapatkan misalnya susu, roti dan makanan-makanan yang kita sediakan di situ. Dan dulu pernah juga ditanya ya oleh seorang wartawan, kenapa kok mau jauh-jauh datang? Ya mereka nggak mampu untuk membeli makanan yang punya gizi gitu. Paling-paling yang mereka bilang ya paling-paling bisa belinya yang saset misalnya apa misalnya kayak susu kental manis atau apa gitu yang dia berusaha untuk kasih yang terbaik untuk anaknya. Tapi kan tidak semua orang mempunyai kemewahan itu gitu loh Bu. Jadi itu yang coba kita bantu begitu ya, supaya mereka juga anak-anaknya itu meskipun kondisi ekonominya seperti apapun, mereka tetap bisa punya cita-cita ya, supaya anaknya itu punya sayap, bisa sekolah ya, bisa terbang tinggi dan seperti itu kan sebenarnya harapan semua ibu ya Bu, semua orang tua lah ya. Seperti itu Bu. Mendapatkan makanan secara gratis itu sebetulnya mengurangi beban ekonomi, paling nggak sedikit, nggak harus mengeluarkan uang untuk beli makan, itu udah sebuah bantuan yang luar biasa buat mereka. Kalau dilihat dari apa yang ini ya disampaikan tadi, berarti kan ada orang yang kelebihan, ada yang kekurangan. Nah, bagaimana Bank Pangan ini reach out untuk mencapai orang-orang yang kelebihan dan kemudian menghubungkannya dengan orang-orang yang kekurangan. Jadi programnya itu seperti apa? Apa saja gitu? Jadi untuk mencapai saudara-saudara kita yang kekurangan tadi Bu, kami mempunyai beberapa program Bu. Kalau sekarang itu ada yang namanya Mentari Bangsaku, itu kami reach melalui sekolah Bu. Jadi misalnya PAUD itu, makanya Bunda PAUD banyak sekali yang bergabung sebagai relawan. Kemudian ada juga namanya Sadari, sayap dari ibu. Sayap dari ibu itu memang tujuannya untuk mendorong atau mengurangi, menekan angka stunting ya Bu. Karena kalau masih ada sih Bu di beberapa daerah yang memang stunting, dan stunting kita tuh cukup besar kalau secara Indonesia begitu ya. Kemarin saya juga betul Bu. Nah itu Bu, bahkan LIPI kemarin ada risetnya kan Bu, bahwa dengan adanya pandemi ini kemungkinan angka stunting kita akan naik Bu. Karena rumah tangga, betul, rumah tangga kehilangan mata pencaharian kepala keluarganya. Kedaulatan kemampuan kita ya untuk mendapatkan pangan itu juga aksesnya berkurang dan segala macam. Itu pasti akan berdampak pada anak-anak kita. Nah, kita tuh tidak mau, kalau dari presentasinya Pak Dodi ya, kalau nggak salah Pak Dodi itu dari Departemen Kesehatan, itu ada gap yang kemungkinan suatu nanti kita baru lihat bahwa anak-anak yang stunting ini adalah satu generasi yang hilang, dan itu mengerikan sekali ya Bu ya bagi negara kita gitu loh, kalau kita nggak ada yang peduli tentang itu, dan itu nyata, itu real, itu sehari-hari di lingkungan kita gitu, seperti itu. Jadi memang kita lewat itu tadi Bu, satu Mentari Bangsaku, kemudian ada Sadari, sayap dari ibu, kemudian juga kita mempunyai program dapur pangan Bu, yang tadi yang saya sampaikan, bagaimana relawan itu bisa reach out ya, tetangga yang terdekat yang kira-kira nggak bisa makan dan nggak usah malu untuk misalnya mendapatkan makanan itu gitu, dan itu dampaknya sangat positif. Kita sudah menjalankan ini dan kita semakin hari semakin banyak dapur-dapur pangan berbasis masyarakat ini yang inisiatifnya oleh relawan itu sendiri Bu. Jadi sebenarnya kalau saya pikir-pikirkan, makanan ini hanyalah sebuah insentif, tapi tujuan kita adalah bagaimana mereka bisa bangkit gitu loh Bu, menolong dirinya sendiri, menolong sekelilingnya gitu. Jadi memberikan harapan ya Bu, karena kan kalau orang sudah dalam kondisi kayak gitu kadang nggak punya harapan. Jadi itu yang kita coba bangkitkan, bahwa kita itu dengan kita bergandengan tangan membuat aksi hidup baik tadi seperti yang Ibu sampaikan, kita bisa kok nolong orang lain gitu. Dan ini bukan pekerjaan yang luar biasa, maksud saya semua orang bisa melakukan Bu, dengan melihat kiri kanan ya, depan belakang, apakah ada tetangga kita yang kira-kira nggak bisa makan gitu. Dan daripada makanan itu dibuang-buang, kenapa sih nggak dikirim aja ke food bank? Nah, tadi kan ada demand, kemudian juga ada ini ya Bu ya, pasti ketika ada demand, kemudian juga harus ada yang disediakan begitu ya Bu ya. Nah itu kami dari mana?
itu dari industri-industri makanan, Bu, yang sudah terketuk hatinya, dan kebetulan mereka itu kebetulan ya, contohnya sebuah swalayan yang saat ini juga sudah MOU dengan kita 3 tahun gitu, dia memberikan makanan-makanan itu sebenarnya belum ini Bu, belum kadaluarsa, tapi misalnya masih 3 bulan, 4 bulan. Tapi kan kalau ibu-ibu belanja di swalayan tuh selalu melihat tahun kadaluarsanya jauh ya Bu ya. Saya dulu gitu Bu, saya melihat 2025 deh gitu. Kalau belanjanya 2020, 2025, 3 tahun supaya awet. Nah ternyata yang udah deket-deket itu tidak diambil oleh customer, itulah Bu yang adalah makanan yang menuju ke mubaziran, Bu. Jadi itu akan dibuang, Bu, kalau tidak kita tampung. Makanya itu kita tampung. Kemudian pekerjaan kami yang utama adalah mencari makanan itu, Bu, namanya rescue food. Kemudian melakukan istilahnya rescue food ya. Ya, kita rescue, menyelamatkan, betul. Jadi kita makanan-makanan itu kan terancam terbuang ya Bu. Jadi kita rescue, kita selamatkan begitu. Termasuk di wedding Bu. Sebelum pandemi banyak Bu orang mau menikah itu menghubungi kami, terus dia di hotel mana, selesai jam berapa, nanti kita bisa pick up. Jadi makanan-makanan yang misalnya tamunya 1.000 tapi bikinnya 1.300, ada 300 porsi yang belum termakan misalnya, atau masih dalam tempat-tempat itu, dia dikirimkan kepada kami. Nah itulah yang kita olah kemudian Bu gitu. Kemudian hotel-hotel, sebenarnya banyak Bu, potensinya ada hotel, restoran, kafe ya, swalayan itu semua punya potensi. Belum lagi industri makanan nih Bu, yang banyak banget industri makanan ya, biskuit kek, roti kek, apa kek, itu sebenarnya bisa menjadi supporter kita gitu, karena kami sangat membutuhkan itu dan setiap hari. Termasuk ada juga industri produsen buah-buahan nih Bu, yang sampai hari ini masih membantu kita juga mengirimkan baik pisang, nanas gitu, yang sebenarnya kalau dijual di swalayan mungkin tidak dibeli orang gitu. Istilah kalau di orang Inggris bilang ugly fruit, sebenarnya bukan ugly sih Bu, tapi disebutnya ugly fruit, yang cuma punya luka sedikit tapi nggak laku di swalayan atau di display, itu biasanya diberikan kepada kami, dan itu kita bisa olah dan bisa juga kita langsung berikan kepada nasabah. Kita bilangnya nasabah, penerima manfaat kita tuh ya nasabah kita itu, seperti itu. Saya ngebayangin banyak sekali yang mesti dikerjakan ya. Nah, relawan-relawan ini kemudian betul-betul mengerjakannya dengan sepenuh hati gitu ya. Ngumpulin makanan itu kan bukan pekerjaan sederhana gitu. Seperti dari pernikahan, itu kan harus nunggu malam hari, harus selesai acaranya, terus diolah lagi gitu, perlu waktu lagi untuk ngolah, perlu waktu lagi untuk membagikan gitu. Nah, gimana Bang Pangan bisa mempertahankan kegiatan ini sampai sudah 7 tahun ya? Mau 7 tahun? Mau 7 tahun Bu. Jadi kalau sekarang saya baru bisa berpikir bahwa itu mereka lakukan karena mereka punya ketulusan hati. Jadi nggak ada Bu, kalau dia nggak tulus, dia membagikan itu kepada orang lain dan dia merasakan manfaat berbagi bagi dirinya gitu loh Bu. Sekedar misalnya kalau kami ini kan hanya menjadi kepanjangan tangan. Sebenarnya semua donasi kan bukan milik kami Bu. Itu adalah donasi yang harus kita serahkan kembali kepada yang membutuhkan. Jadi mungkin yang pertama, amanah itu nomor 1 Bu. Amanah untuk mengelola titipan-titipan dari makanan-makanan dari berbagai pihak ini gitu. Jadi itu yang selalu kami kembangkan. Bahkan sekarang kami bekerja sama juga dengan, kita sudah MOU juga Bu dengan Pemda DKI untuk saat ini, termasuk kedaulatan pangan gitu ya, mendekatkan akses pangan, keadilan pangan ini menjadi salah satu bagian MOU kita dengan DKI. Jadi misalnya kami juga melakukan upaya-upaya misalnya untuk membangun namanya kepak Bu, kebun pangan komunitas. Jadi itu kita sambungkan. Kita udah bikin kepak ini, tadi pagi juga ada rapat dengan dinas ketahanan pangan DKI. Kita membuat kepak-kepak itu di beberapa perkampungan. Kebun pangan komunitas, betul Bu. Jadi menanam Bu.
para ibu menanam gitu, kemudian juga nanti panennya itu bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, sebagian bisa untuk dijual. Jadi sekarang kita membangun juga jalur supaya mereka bisa menjual hasil panen-panen sayur-sayuran dan macam-macam itu gitu. Kita juga mulai, kalau ini di desa Bu, program kami di desa di Bogor dan di beberapa tempat kita mengupayakan juga peternakan Bu. Jadi perempuan beternak supaya mereka bisa memberikan gizi lebih pada anaknya. Kenapa yang kami ajak ibu-ibu? Karena ibu-ibu tuh kalau punya uang pasti untuk anaknya. Kalau bapak-bapak kadang-kadang untuk rokok Bu. Jadi kalau ibunya kita mikirin keluarganya ya. Betul Bu. Contohnya saya sendiri Bu, kalau makan aja anaknya belum makan gitu, kayaknya kita sisihkan buat mereka gitu. Jadi kita kadang-kadang lebih punya, pokoknya kalau punya uang dikit aja untuk keluarga lah, untuk anak begitu Bu. Nah itu pasti berbeda konsepnya dengan bapak-bapak. Iya, luar biasa ya, dari ide sederhana menyambungkan antara yang butuh dengan yang berlebih. Ternyata ini sebuah kegiatan yang sangat besar dan perlu tenaga pikiran yang luar biasa. Kalau saya pikir manajemennya itu kan sulit gitu untuk mengatur sebegitu banyak sumbangan ya, dari baik itu perusahaan atau apa, kemudian membagikannya lagi. Ini sungguh saya salut atas just do it-nya dulu, itu awalnya sampai akhirnya sekarang menjadi sebuah kegiatan yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, itu kan dari sisi Bank Pangan ya, melakukan sesuatu untuk menghindari kemubaziran. Tentunya kita sebagai individu bisa juga melakukan di lingkup kita, di keluarga-keluarga. Gimana mungkin Mbak Wida ada tips gimana caranya supaya kita semua sekeluarga bisa menyadari bahwa kita tuh nggak boleh membuang makanan gitu. Saya ingat lagi kecil itu, kalau kita makan nggak habis, kesian ayamnya nangis katanya gitu, ya. Atau kemudian beras, kesian Pak Taninya udah ngumpulin susah-susah satu-satu nggak dimakan sama kita. Jadi ada orang tua yang mengajak anaknya untuk tidak mubazir dalam hal makanan gitu. Mungkin Mbak Wida ada tips untuk kita orang tua di rumah-rumah. Betul Bu, terima kasih banyak Ibu Ferry. Jadi kalau saya belajar dari pengalaman sendiri Bu ya, jadi kita tuh nggak boleh melakukan kemubaziran pangan. Jadi kalau makan tuh ya ambil secukupnya, kemudian ya dihabiskan begitu. Nah sekarang kan agak sulit Bu memberitahu anak kita seperti zaman kita dulu diberitahu. Misalnya nanti ayamnya mati, nanti ayamnya nangis gitu. Udah sulit Bu. Jadi kalau saya metodenya, saya bawa anak itu ke desa gitu ya, yang dia melihat bagaimana petani itu menanam gitu, kemudian dia pada saat panen saya ajak ke sana, dia melihat bagaimana petani itu panen gitu, sampai transporter, sampai beras itu ada di rumah kita. Jadi dia tahu proses itu. Dia tahu bahwa itu adalah jejak karbon gitu kan. Jadi itu di situ banyak sekali orang yang terlibat gitu, ada petani, ada tukang giling beras, ada, dia tahu bahwa banyak sekali yang terlibat ya dari sekedar sepiring nasinya dia itu Bu. Jadi dia berpikir kalau saya nggak habis bahkan sebutir pun itu sayang. Nah itu sebenarnya adalah kesadaran yang harus kita berikan. Nah yang kedua adalah contoh Bu. Contoh itu sering sekali kita mengatakan anak kita jangan begini, jangan begitu, jangan begini, tapi kita sendiri nggak memberi contoh Bu. Misalnya Bu, ini ibu-ibu kalau swalayan, dulu saya sering ya Bu, tapi saya udah insaf dan tobat Bu. Jadi kalau saya ke swalayan, dulu nggak bawa catatan. Jadi ambil aja apa yang kira-kira menurut saya, oh nanti mau dibikin ini, mau dibikin itu. Saya ambil nanti satu keranjang, kita bayar, kita pulang. Tapi 2-3 hari kemudian baru sadar bahwa kok timunnya udah kisut ya, kok ininya layu ya gitu. Dan itu kalau dulu kan dibuang ya Bu, dibuang masuk tempat sampah. Nah itu sebenarnya harus kita hindari. Makanya penting banget bagi kita semua para ibu ini untuk kalau mau ke pasar catat
membuat catatan belanja, meskipun sangat sederhana, tapi kita bukan menjadi apa ya, tukang belanja yang tanpa planning gitu ya Bu ya. Jadi wah asal belanja-belanja. Nah itu sudah harusnya kita mulai dari rumah kita, sehingga anak kita juga bisa meniru apa yang kita lakukan, memasak secukupnya gitu, memasak bahan makanan yang paling lama kita beli itu loh Bu. Itu kadang-kadang kan enggak, kita nggak mikir gitu, apalagi yang kelihatan ya kan? Aja dulu yang dimasak, nanti tahu udah busuk gitu. Betul Bu, pasti ibu-ibu yang ada di sini yang nonton juga berpikir seperti itu dan pernah mengalami seperti itu. Karena saya mengalami seperti itu dan sekarang semuanya direncanakan gitu. Semua direncanakan. Semua yang menyangkut makanan direncanakan. Kemudian yang ketiga Bu, saya mengupayakan sekali selalu memasak. Memasak itu sendiri. Penting Bu. Memasak sendiri ya. Jadi sekarang juga kami punya kampanye Bu di Bank Pangan punya kampanye namanya bikin dapur ngebul Bu. Karena kita ingin bahwa kita bisa kembali ke dapur kita ini untuk melihat potensi-potensi makanan yang ada. Yang kedua, melatih juga keluarga kita, anak-anak kita gitu ya, untuk mengerti ya fungsi dapur, fungsi makanan gitu, bahwa makanan tuh penting banget lah bagi kita semua, terutama untuk meningkatkan gizi gitu. Jadi ini banyak sekali Bu yang bisa kita lakukan dari rumah kita sendiri gitu. Yang sesederhananya adalah berangkat dari meja makan, bahwa makanan itu apa sih yang kita makan, kemudian bagaimana sih kita bisa menghargai makanan ini, misalnya tadi dengan tidak membuang-buang makanan sembarangan gitu. Itu Bu, karena di dalam makanan yang kita buang itu sebenarnya ada hak orang lain kan Bu. Iya betul. Ya Allah sedihnya. Ada hak orang lain. Ada hak orang lain di dalamnya. Saya kalau ngomong gini kadang pengen sedih juga Bu. Kok kenapa ya kesadaran itu baru muncul ketika ini gitu. Maksudnya ketika semua sudah dilalui gitu, dan oh iya ya sekarang tugas kita lah mengedukasi orang-orang di sekeliling kita yang belum tobat gitu Bu. Kira-kira. Ya, betul. Dan sepertinya orang tua kita itu sudah betul ya jalannya ya, sebetulnya anak-anak itu dipastiin ngabisin makanannya, kemudian dan bahkan kebiasaannya itu sampai sekarang orang tua kami masih ada kebiasaan sekarang tuh, mereka sangat rapi gitu dalam hal sisa makanan gitu. Iya. Nah, tapi itu kan budaya yang tentunya terbentuk agak panjang. Sekarang beralih di mana makanan kita beli sangat mudah didapat, itu kan salah satu bentuk juga sangat mudah kemudian dibuang gitu. Nah, merubah budaya ini agak berat tentunya ya. Apakah ada kegiatan dari food bank, dari Bank Pangan ini untuk melakukan perubahan perilaku itu? Iya Bu, jadi memang kalau perubahan perilaku itu nggak bisa seperti membalik telapak tangan, ya, nggak bisa seperti itu Bu. Harus proses yang panjang ya. Jadi kita juga melihat sih Bu, kita melakukan survei juga ya, bahwa sekarang ini ternyata di beberapa tempat itu kebanyakan ibu-ibu memang tidak memberikan makanan yang layak bagi anaknya. Makanya banyak sekali anak yang tidak sarapan Bu ketika sekolah. Dan ketika tidak sarapan itu, mereka tidak bisa menyerap pelajaran dengan baik. Itu saya sudah bicara di beberapa tempat, dan biasanya kalau saya tanya, apakah ibu-ibu semua memasak? Mereka semua ngacung, memasak gitu Bu. Tapi kalau udah kita gali-gali, ketahuan bahwa mereka ternyata tidak memasak Bu. Jadi mereka itu karena ribet pagi, tidak hanya masalah ekonomi ya, tapi juga masalah edukasi. Tidak tahu bahwa sarapan itu penting misalnya. Jadi mereka cenderung ngasih uang ke anaknya itu kan jajan semaunya Bu. Misalnya, betul, jajannya yang gurih-gurih itu loh Bu, gurih-gurih, pakai cici itu yang itu lah, itu pokoknya yang gitu-gitu, itu tahu kan? Nah, terus digorengnya pakai minyak berulang-ulang gitu. Nah, itu Bu, itu terjadi Bu hampir di seluruh Indonesia, termasuk di pedesaan. Gitu. Jadi pola ini yang sebenarnya kita harus canangkan Bu, bareng-bareng nih Bu.
Apakah misalnya tadi Ibu sampaikan tentang bahkan PKK, bisa nggak kita bareng-bareng ini punya narasi ya Bu, punya narasi besar untuk membawa kembali ibu-ibu kita itu memikirkan ini itu. Betul. Kalau dulu kan mungkin ya kalau datangnya itu dari atas ya, kemudian sebuah narasi besar yang kita semua ikuti, mungkin akan menjadi satu kebiasaan baru ya Bu, yang kita bisa tanamkan kepada anak-anak gitu. Jadi semuanya serba yang pergantian zaman ini ya, semua serba instan, jadinya berpikirnya ya yang instan-instan aja, padahal belum tentu itu yang terbaik untuk anak-anak kita. Seperti itu Bu Ferry. Jadi memang kita sekarang kampanye termasuk tadi bikin dapur ngebul, terus kita juga pastikan ya bahwa anak-anak kita dengan edukasi bunda-bundanya itu ada di sekelilingnya untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan sarapan, mereka mendapatkan makan yang baik, maka ini akan jadi kebiasaan yang baik. Mungkin akan menabrak arus ya Bu, tapi kalau kita lakukan secara terus-menerus, insya Allah kita bisa berharap ya, ada harapan lah, ada masa depan di sini begitu Bu. Oke. Ini saya baca komentar dari Pak Iwan Ridwan 1524. Yang paling sering di acara wedding panitia acara sudah menyiapkan makanan sesuai porsi tamu undangannya. Namun tamu mengambil makanannya melebihi porsinya dan tidak habis dimakan. Itu juga termasuk mubazir katanya. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah kegiatan ini dilakukan setiap hari atau menunggu ada donatur yang memenuhi kebutuhan kegiatan bank pangan ini? Bank pangan itu sekarang sudah seperti bank pangan ya, Food Bank of Indonesia itu sudah seperti Bu, sebuah kegiatan yang memang harus kita lakukan setiap hari Bu. Jadi kami punya gudang makanan. Dan setiap hari di 25 cabang itu ya? Ya, betul. Berapa? Terus 25. Kayak misalnya 25 cabang. Nah, terus misalnya contoh ya Bu, kalau misalnya ada swalayan itu yang berkomitmen memberikan kita makanan dari outlet-outletnya itu, misalnya di 9 kota. Nah, itu 9 kotanya akan mengikuti program yang sama, begitu. Jadi mereka terus mengirimkan ke lokasi. Betul Bu, mereka mengirimkan, bukan mereka yang mengirimkan Bu, tapi karena kami tidak punya armada, kami juga MOU juga dengan sebuah perusahaan logistik yang menjadi bagian dari CSR-nya mereka Bu. Jadi mereka itu adalah transporter kita. Jadi kita tuh hanya sesungguhnya ya Bu, kita itu adalah connecting the dot Bu. Okay. Menghubung-hubungkan titik-titik itu supaya nyambung Bu dan sampai kepada yang membutuhkan. Nah, itu semua kolaboratif kan Bu, karena Jakarta ini kota kolaboratif ya Bu. Jadi kita juga kolaboratif action ini yang akan menolong lingkungan kita sebenarnya, membuat mereka lebih berdaya begitu. Aksi-aksi baik ini kalau semua orang melakukannya gitu, bahkan sangat simpel kan Bu sebenarnya gitu, mendeteksi lingkungan kita adakah yang lapar, kemudian kita gunakan itu untuk mengumpulkan ya, yang berkelebihan tuh banyak sekali Bu di Jakarta ini Bu, banyak sekali orang berkelebihan, kadang-kadang mereka tidak tahu harus kemana gitu, jadi kami menyediakan tempat ini untuk berbagi gitu. Nah, juga ada relawan-relawan kita tuh Bu yang masuk ke mal-mal pukul tertentu ya, mesti sudah dipastikan itu untuk mengambil juga tadi leftover food ya, misalnya dari industri roti-roti Bu, itu yang kita nanti bergantian Bu, bergantian relawan mengambil, yang mengambil itu nanti adalah yang terdekat dengan lokasi supaya tidak ada tadi jejak karbon yang lebih banyak begitu Bu. Jadi memang ini butuh Bu, butuh orkestra ya Bu ya untuk bisa menjadikan semua ini berjalan dengan baik. Ya. Dan ini kan sebetulnya proses pendidikan yang panjang ya buat anak-anak untuk bisa mengetahui bahwa makanan itu sebetulnya sebuah proses yang panjang, ada jejak karbon dan lain-lain. Gimana kita meminimalisir jejak karbon, itu sebetulnya di sekolah tuh bisa sekali ya untuk diajarkan, dihubungkan dengan materi pelajaran biologi kah atau fisika kah, yang artinya kemudian menanamkan nilai-nilai untuk tidak mubazir ini.
Betul Bu. Jadi sekarang Bu, sekarang Ya. ini Bu, para guru PAUD itu juga mengajarkan hal itu kepada anak-anak, bahkan mulai dari PAUD. Nah sekarang anak PAUD itu yang tadi yang banyak yang nggak sarapan itu sudah banyak yang terbantu Bu, kalau di terutama di Jakarta ya, untuk bisa mendapatkan makanan-makanan tambahan gitu. Juga kita juga masuk beberapa posyandu Bu, dan kita juga menggandeng beberapa perusahaan untuk bisa punya program-program tertentu bersama kami. Jadi ini yang saya berbesar hati ya, bahwa sekarang juga industri dunia usaha itu Bu, itu mau diedukasi gitu Bu mengenai ini gitu. Tapi memang tidak semua dunia usaha itu berani ya Bu ya, karena kan ada gini, kan nggak ada regulasinya gitu Bu. Jadi yang sekarang kita ingin dorong itu Bu adalah regulasi. Ya, regulasi bahwa kalau ketika mereka menyumbangkan makanan kepada kami, sebenarnya menjadi tanggung jawab kami dan mereka nggak perlu khawatir. Nah, karena mereka khawatir kan Bu, wah nanti kalau ditres ada apa-apa nanti kita kena. Nah, begitu. Jadi sebaiknya sih memang kalau di Eropa Bu, di Eropa itu semua food bank, semua industri makanan itu harus memberikan leftover foodnya kepada mereka bilangnya pantry ya Bu ya, pantry, kemudian food bank di sekitar mereka begitu. Jadi kalau di Eropa ada regulasinya Bu, secara nasional malah, misalnya kayak di di Jerman gitu, di London itu juga di Inggris itu seperti itu. Di Perancis juga ada regulasi itu. Nah itu yang sekarang kita sedang dorong Bu, mungkin juga kami kemarin bersurat juga ke Bapak Bu untuk bisa membuat pergub mengenai itu. Ya mudah-mudahan menjadi pemikiran bersama ya Bu, karena sayang sekali ya Bu makanan terbuang, insya Allah bisa dijadikan prioritas juga begitu Bu. Oke. Ya, nah itu tadi dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan juga harus hati-hati, kemudian ketika mereka setiap saat menyisihkan makanan sisanya itu tentunya ada resiko ya buat mereka itu ya, takutnya makanannya kemudian membuat sakit perut apa gimana, nanti kan jadi masalah gitu. Jadi ini diambil alih oleh bank pangan, bahwa tanggung jawabnya ada di mereka, karena bank pangannya sendiri sebetulnya menjamin ya bahwa makanan yang dikeluarkan akan makanan yang sehat dan bergizi untuk orang yang menerimanya gitu. Betul Bu, karena kami punya sistem sortir Bu. Jadi makanan-makanan itu diperiksa QC-nya seperti itu, kemudian yang hanya diberikan adalah makanan-makanan yang masih baik, yang belum ED misalnya, yang dipastikan bahwa misalnya kita tuh mensortirnya gini Bu, oh ini makanan yang pantas untuk orang tua, ini untuk anak-anak ya, terus ini untuk pekerja harian gitu, itu sudah kita kelola. Kita juga punya mobil pangan Bu, jadi kalau kadang-kadang ya seringkali kita berputar untuk membagikan makanan juga kepada makanan siap saji Bu, jadi banyak juga yang kita lakukan ya untuk waktu kemarin COVID itu juga kita mengirimkan banyak makanan untuk nakes juga Bu. Kalau sekarang itu untuk pekerja harian difokuskannya begitu. Itu makanan siap saji dan banyak perusahaan yang membantu ya untuk bisa membuat ribuan makanan siap saji begitu, dan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini Bu itu sebenarnya gimana? Ya, perusahaan kalau di tempat kami sebenarnya tidak perlu khawatir, karena sebenarnya kita juga tidak mengendorse brand Bu. Jadi kami itu kalau memberikan nggak ada brand gitu, jadi nggak usah khawatir. Misalnya dari hotel A itu udah nggak ada lagi kemasan dari hotel A, jadi akan menjadi yang plain saja, dia nggak tahu dari mana itu datangnya begitu Bu. Nah dari pembicaraan kita saja itu kemudian tadi nih saya baca beberapa ide-ide saran-saran bagaimana kita supaya nggak mubazir. Sebetulnya kan kalau gaungnya ini disebarluaskan, dibikin gerakan untuk tadi ada dapur ngebul, ada kemudian jangan membuang makanan sembarang, jangan membuang sisa makanan, jangan sisakan makanan. Kalau nggak salah ada juga ya gerakan yang menyediakan kotak di restoran-restoran untuk bawa makanannya pulang ya. Itu juga mungkin salah satu bentuk kita menjaga supaya nggak mubazir. Makan bijak ya Bu. Makan bijak. Oh iya, kegiatan makan bijak. Nah,
ini saya tertarik dengan PAUD nih tadi, Bunda PAUD ya. Kan kita Bunda PAUD-nya ada di setiap level. Tadi banyak katanya Bunda PAUD yang bergabung dengan Bank Pangan. Itu gimana tuh caranya? Apakah mereka bisa meminta untuk makanan untuk PAUD-PAUDnya gitu? Mungkin ini Bunda PAUD bisa saya arahkan untuk bisa mengerjakan ini gitu. Bisa Bu, tentu saja bisa Bu. Jadi pasti kita dia harus mengisi form. Jadi kita selalu melakukan yang namanya oprek tuh Bu, mencari sekolah-sekolah yang memang kekurangan begitu ya. Kemudian nanti mereka mengisi formulir itu, kemudian kita akan memverifikasi ya. Jadi relawan setempat terdekat dengan lokasi itu, seperti misalnya di Bekasi misalnya, itu akan mengecek Bu, apakah sekolah itu memang betul-betul perlu dibantu. Nah, setelah itu nanti akan mengikuti program kita. Nah, karena kita ini harus amanah, Bu, maka kita mempunyai satu sistem teknologi yang juga dibantu oleh perusahaan teknologi, Bu. Itu semua adalah bantuan CSR begitu ya, Bu ya. Itu yang bisa memetakan makanan kita itu udah sampai mana. Berapa banyak begitu. Jadi namanya adalah ARGIS, Bu, atau survei 123. Jadi semua yang menerima makanan itu wajib melaporkan dalam semacam apa ya, itu berbasis map gitu ya Bu ya, berbasis map sehingga kita tahu oh yang di Bekasi sudah melakukan ini untuk berapa anak. Jadi kita terukur ya Bu. Makanan-makanan itu insya Allah ya akan kita laporkan dengan setiap tahun kita membuat annual report juga Bu. Jadi kita tahu berapa banyak kita sudah menyelamatkan makanan gitu. Dan kita tidak menggunakan kata makanan sisa ya Bu, karena orang Indonesia terlalu sensitif dikiranya sisa itu sisa gitu ya, sisa itu apa sampah gitu, padahal bukan. Jadi kami menggunakan istilah ya makanan berlebih. Berlebih dari siapa ya? Dari orang-orang yang memiliki kelebihan, apakah itu industri, apakah itu perseorangan, bahkan ada loh Bu perseorangan yang tiap minggu ngirimin kita ayam. 50 potong ayam ya. Dia minta misalnya dimasak untuk lansia di daerah ini. Itu ada juga yang seperti itu, Bu. Terus mengirimkan kita, misalnya dia punya kebun, dia ada sayur-sayur yang dia kirim ke kantor kita, itu juga ada, Bu. Jadi ternyata memang ketika ini dibuka gitu, banyak juga yang tertarik untuk membantu seperti itu, Bu. Ya, oke. Nah, tadi dikatakan ada makanan disortir, ada yang bagus atau yang sudah buruk kan akhirnya dipisahkan dan bukan dibuang ya, mungkin diproses. Apakah ada proses kayak kan sekarang ada maggot nih, ada pengolahan sisa makanan sisa gitu. Apakah juga dikerjakan di situ? Betul Bu, jadi kita punya dua cara Bu. Satu kayak misalnya sudah kadaluarsa itu misalnya susu misalnya gitu ya, itu bisa kita berikan kepada ternak Bu. Jadi pakan ternak gitu. Kemudian yang memang masih bisa dikelola begitu sebagai maggot tadi, itu juga sekarang kita ada kerjasama dengan IPB Bu. Kami sudah MOU juga dengan IPB. Jadi ada ahli-ahli di sana yang akan membantu kita membuat maggot itu untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Kepak tadi Bu, di kebun pangan komunitas tadi. Jadi memang supaya itu menjadi sirkular ya Bu ya. Jadi tidak ada sama sekali yang terbuang, supaya berputar menjadi ekosistem, betul Bu. Jadi mungkin itu yang mudah-mudahan bisa terlaksana 2002 ini sudah bisa berjalan semuanya Bu. Gitu. Oke. Nah ini ada lagi pertanyaan. Ada di daerah mana saja Bank Pangan dan bagaimana kalau kita mau ikut bergabung? Boleh diulang kalau mungkin, Mbak. Ya Bu, kalau Bank Pangan, kalau di Jakarta, kalau itu dari Jakarta, kita ada di 5 wilayah, Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Barat, Utara, semua ada cabang kita, gitu, dan juga ada di kecamatan-kecamatan tertentu. Nah, listnya itu ada di website kita. Boleh silakan dibuka di www.foodbankindonesia.org ya. Di situ akan ada di mana aja kita ada. Misalnya di Jakarta Timur itu di daerah mana, misalnya di Pisangan atau di mana itu ada poin-poinnya ya, titik-titiknya gitu. Kalau di daerah-daerah lain di Jawa saja kita sudah punya di Solo, Semarang,
Solo, Semarang, Surabaya, kemudian juga di Sidoarjo kita juga punya. Jadi listnya tuh ada di website ya, mungkin bisa dibuka. Nanti akan mau kalau dekatnya di mana bisa bergabung begitu ya dengan mengisi form tadi menjadi relawan. Relawan itu macam-macam Bu, tidak hanya mendistribusikan makanan atau memasak di dapur gitu. Tapi bila relawan itu memiliki kemampuan untuk komunikasi misalnya atau membuat program atau membangun sistem pelaporan itu juga kita sangat senang supaya semua bisa berjalan begitu Bu. Ya. Jadi bisa menyumbangkan keahliannya dalam bidang apapun ya yang terkait dengan manajemen pengolahan makanan ini ya. Betul Bu. Bahkan ada relawan kita Bu yang menyumbangkan lagu Bu. Oh ya. Iya Bu. Gimana ceritanya? Relawan Solo. Relawan Solo Bu, namanya Bu Umi itu membuat lagu untuk food bank. Jadi isinya adalah gerakan untuk mencegah kemubaziran pangan. Nanti saya kapan-kapan ya Bu kalau ada musik gitu saya dengarkan. Dan kemarin waktu kita launching ikan untuk anak Bu, Iwak yang dihadiri juga oleh kita kerjasama dengan KKP Bu dalam hari ini, dan Ibu kalau nggak salah Ibu juga ketua ini ya Bu ya, Forikan ya Bu ya. Forikan. Nah Forikan di seluruh Indonesia juga kita sekarang sedang ada Bu lomba memasak ikan untuk anak itu sedang mudah-mudahan akan banyak yang mengikuti karena targetnya 1.000 orang bisa mengikuti lomba ini. Nah itu diperdengarkan lagunya tuh Mars dan Himne Bu. Dan itu semua orang bilang kok hatinya tersentuh ya mendengarkan lagu itu. Iya. Iya betul. Iya. Jadi lagunya kampanye stop kemubaziran pangan seperti itu. Jadi apapun bisa membantu ya. Nah ini nggak terasa udah mau 1 jam pembicaraan kita. Mungkin Mbak Wida ada harapan-harapan atau mungkin anjuran untuk kami untuk ketika tentang kondisi ketahanan pangan ini. Mungkin sedikit yang bisa saya pelajari dari yang sudah pernah ada ini Bu, bahwa sebenarnya kita semua itu bisa melakukan aksi-aksi baik Bu untuk lingkungan kita. Sekecil apapun itu pasti bermanfaat gitu. Dari yang kecil itulah kemudian akan muncul inisiatif-inisiatif besar yang bisa menolong kita semua ya dan lingkungan kita, dan pastinya membuat Indonesia yang lebih baik gitu. Kalau kita tinggal di Jakarta yang membuat Jakarta lebih baik. Kalau kita tinggal di Semarang yang membuat Semarang lebih baik. Dan kalau semua orang melakukan itu, Indonesia akan lebih baik. Jadi mungkin pertama adalah niatkan bahwa hidup kita ini kan nggak hanya untuk kita sendiri Bu. Jadi di dalam kehidupan kita ini ya ada orang-orang lain yang mungkin membutuhkan. Memang kita mungkin diciptakan juga untuk membantu orang lain seperti itu. Saya kira itu Bu, yang mudah-mudahan kita semua mempunyai kesadaran untuk jangan ada sisa di antara kita itu. Ya, betul. Jangan ada sisa di antara kita. Oke. Nah, jadi terpikir nih. Sebetulnya kan bank pangan ini bisa aja seperti bank sampah ya, di lokasi yang banyak. Di lokasi yang banyak, kemudian kita warga yang mau melakukan pun bisa mungkin ya Mbak ya, Mbak Wida ya, misalnya bisa, di lingkup yang kecil, pakai masjid lah, boleh di masjid misalnya boleh, gitu, Bu. Ada. Dan nanti insya Allah mungkin Bank Pangan bisa membantu kita belajar untuk melakukan hal ini. Mudah-mudahan semakin banyak cabang-cabang Bank Pangannya, semakin masyarakat sadar, dan mungkin ukurannya makanan yang datang ke Bank Pangan yang tersisa itu semakin berkurang harusnya. Amin. Mudah-mudahan Bu, iya. Kalau semua sudah sejahtera, kan, jadi udah kalau semua sudah sejahtera nggak perlu. Iya betul. Bu, kalau semua sejahtera Bu, Bank Pangannya tutup Bu. Jadi nggak perlu Bank Pangan kita. Mudah-mudahan seperti itu karena tujuannya untuk ditutup nih Bank Pangan dibuat. Iya betul. Jadi aksi hidup baiknya bisa tetap berjalan walaupun ya Bu, semoga dalam bentuk lain nantinya. Ya Bu. Insya Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak atas waktunya dan mudah-mudahan sehat terus
supaya bisa terus bergerak melakukan aksi hidup baik untuk masyarakat. Saya jadi teringat salah satu ibu-ibu kota yang ada tahun lalu itu juga pernah berkolaborasi dengan food bank. Kalau nggak salah dia masak makanan sampai 200 porsi sehari, kadang untuk dibagikan pada saat pandemi kemarin ini. Mudah-mudahan terus membawa keberkahan, karena dengan bekerja sama dengan Bank Pangan, kita ikut ambil tanggung jawab menyelesaikan masalah yang ada. Sehat terus ya Mbak Wida, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Ibu Ferry. Ibu juga sehat terus ya Bu. Terima kasih banyak Bu sudah boleh hadir di sini. Banyak terus, pergubnya mudah-mudahan ada aturannya. Ya Bu. Nanti kita dorong rame-rame ya Bu, supaya bisa dorong ya. Supaya orang mau melakukan aksi hidupnya jauh lebih tenang, ada aturannya. Insya Allah. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Bagi keluarga Jakarta dan teman aksi hidup baik, mari kita bersama-sama mendoakan supaya pandemi ini segera berlalu, dan mari kita menerima vaksin, dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Mbak Wida, semoga selalu sehat dan terus menginspirasi orang-orang di sekitar kita, gerakannya semakin besar, dan mudah-mudahan apa-apa yang dicita-citakan tercapai. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Ibu. Salam sehat. Salam sehat Ibu. Terima kasih. Terima kasih.